Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan ke-8 ini kita bertemu lagi. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan ke teori dulu ya, ke teori kawaid ya. Ada beberapa teori yang akan kita sampaikan, akan kita pelajari pada hari ini. Di antaranya kita akan belajar mengenai bentuk kalimat dalam bahasa Arab ya. Ada sifat mausuf, ada mubtada khabar, kemudian ada idhofah ya, atau mudhof ilaih. Nah, di dalam bahasa Arab ini ada tiga kalimat yang selalu bergandengan atau dua kalimat yang bersatu, dan ini posisinya atau kedudukannya beda-beda, atau dalam istilah bahasa Arab itu i'rabnya berbeda-beda. Nah, nomor satu kita akan belajar yang pertama tentang sifat mausuf. Sifat mausuf itu adalah kalimat bahasa Arab ya, kalimat bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, kemudian kata itu memiliki arti sifat, Nah, di sini ada keterangan pertama kalimat yang berbentuk sifat mausuf. Bila ada sebuah rangkaian atau dua buah isim atau lebih, kemudian dalam keadaan nakirah tanwin, keduanya ma'rifat ya, maka kata itu dinamakan mausuf, sedangkan di belakangnya adalah sifat. Nah, kalau kita kesampingkan dulu definisinya, kita lihat contohnya. Di sini ada contoh baitun jadidun. Baitun jadidun. Cara menerjemahkannya adalah baitun jadidun itu adalah rumah yang baru. Ya, rumah yang baru. Ada juga al-baitu al-jadidu. Ya, rumah yang baru. Ini sama artinya ya. Baitun jadidun dan al-baitu al-jadidu. Coba kita lihat di sini ada dua kalimat baitun dan jadidun. Baitun itu adalah isim, kemudian jadidun juga adalah isim. Tapi jadidun di situ adalah isim yang memiliki arti sifat ya, di situ sifat. Sehingga baitun jadidun cara menerjemahkannya adalah rumah yang baru. Kemudian kalimat yang kedua di sini ada al-baitu al-jadidu. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan atau mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika ada dua kalimat yang bersamaan, maka keduanya harus sama. Pertama, baitun jadidun. Di sini ditanwin, baitun dan jadidun. Kemudian kalimat yang kedua pakai al. Pertamanya al baitu al jadidu. Nah, keduanya itu adalah ciri daripada isim ya. Isim itu menerima tanwin, kemudian al salah satu atau salah duanya itu ya. Nah, ketika di sini ditanwin baitun, maka jadidun harus ditanwin. Ketika yang pertama, kalimat pertama ada al-baitu, maka yang kedua pun harus pakai al-jadidu, rumah yang baru. Kemudian di situ ada kalimat yang ketiga, baitun kabirun wasi'un. Baitun kabirun wasi'un, rumah yang besar itu luas, atau rumah besar itu luas. Nah, kemudian ada juga al-baitu al-kabiru al-wasi'u, rumah yang besar lagi luas. Nah, di sini adalah sifat mausuf ya, baitun kabirun, rumah besar, wasi'un luas. Nah, nanti harus disamakan ketika di sininya mu'annas, misalkan kalimatnya maka mu'annas juga. Ya, maka mu'annas juga sifatnya. Misalkan al-madrasatu al-wasi'atu. Sekolah itu luas ya. Jadi ketika muannas disamakan muannasnya, ketika mudzakkar pun kalimatnya disamakan. Nah, sifat mausuf ini ya kita tidak membahas dulu lebih dalam, tapi ini
dasar-dasarnya saja dulu. Sifat mausuf ini nanti apa namanya kalimatnya ya, kalimatnya tadi catatannya adalah semuanya dalam keadaan ma'rifat ya. Semuanya dalam keadaan nakiro atau semuanya dalam keadaan ma'rifat gitu. Nah, kemudian untuk menerjemahkannya adalah menggunakan kata yang biasanya. Baitun jadidun, rumah yang baru. Atau baitun wasi'un, rumah yang luas. Baik, itu kalimat sifat mausuf. Ya. Kemudian sekarang mudhof ilaih. Nah, ini sering tertukar ya, bagaimana cara menentukan sifat mausuf atau mudhof ilaih. Karena memang di sini adalah kalimat yang dua kalimat yang disatukan menjadi satu arti. Nah, sini mudhof ilaih. Apa itu mudhof ilaih? Mudhof ilaih itu rangkaian dua buah isim atau lebih, satu kata di depannya dalam keadaan nakiroh atau dinamakan dengan mudhof, sedangkan kata yang lainnya belakangnya ma'rifah, katakan dinamakan dengan mudhof ilaih. Contohnya di sini baitul mudarris. Baitul mudarris. Kata baitu da'al mudarris. Itu kata baitu da'al mudarris. Dua kata yang digabungkan menjadi satu. Baitul mudarris. Rumah ya, rumahnya Pak Guru. Jadi kata baitu al-mudarris. Ya. Nah, di sini berbeda dengan sifat mausuf yang di atas. Kalau sifat mausuf yang menjadi kata keduanya atau menjadi sifatnya itu adalah kata yang atau isim yang berupa dari isim sifat biasanya. Kalau di sini tidak, baitul mudarris, buku guru. Ataupun bentuknya nanti ada baitu Zaidin, ya, rumahnya Pak Zaid. Nah, itu ya, rumahnya Pak Zaid. Contoh lain, miftahu baitil mudarris, ya, kunci rumahnya Pak Guru. Nah, ini juga mudhof ilaih itu berbeda dengan sifat mausuf. Sifat mausuf punya arti yang ya, rumah yang baru, rumah yang bagus, rumah yang bagus. Kalau ini tidak. Ini dua kata yang disatukan menjadi memiliki satu arti, rumah Pak Guru atau rumah sakit ya kalau di dalam bahasa Indonesia. Itu mudhof ilaih. Ke bawah di sini ada keterangan bahwa bila mudhof berupa isim musanna atau jama' mudzakkar salim, maka huruf nun di akhirnya dihilangkan. Contoh, muslima al-jawi, dua muslim Jawa, atau muslimu al-jawi, dua muslim Jawa. Aslinya adalah muslimani al-jawi dan muslimuna al-jawi. Nah, di situ dua kalimat ini dibuang nunnya, atau dalam istilah pesantren atau dalam istilah nahwu adalah hadfun nun ya, hadfun nun. Aslinya muslimani al-jawi atau al-muslimuna al-jawi, karena ini jama' ataupun isim musanna ya, maka dibuang nunnya dalam kaidahnya begitu. Jadi muslima al-jawi atau muslimu al-jawi. Nah, di sini ada catatan, baik sifat mausuf atau mudhof ilaih bukanlah merupakan jumlah mufidah. Jadi kalau ada kalimat yang yang terdiri dari mudhof ilaih atau sifat mausuf itu tidak termasuk jumlah mufidah karena tidak sempurna. Ya, kalimat yang sempurna itu tidak cukup hanya misalkan sifat mausuf saja atau mudhof ilaih saja. Nah, kesananya harus ada yang difahami daripada kalimat tersebut. Baik. Nah, kemudian kalimat yang berikutnya akan kita bahas adalah mubtada khobar. Ya, ini juga sama, mubtada khobar adalah rangkaian kata. Jadi yang kita bahas saat ini adalah rangkaian kata dalam bahasa Arab. Nah, rangkaian kata berupa isim sifat mausuf, tadi kemudian mudhof ilaih. Dan ketiga adalah rangkaian kata yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Dan mubtada khobar itu dalam istilah lain disebut dengan jumlah ismiyah.
ya, jumlah ismiyah. Baik, kita coba lihat dulu definisi jumlah ismiyah atau kalimat nominal, kalimat sempurna yang semua katanya adalah isim. Jadi dua-duanya dari isim. Terus ada dua bagian kalimat, yakni mubtada subjek ya. Jadi isim mubtada itu subjeknya dan khobar predikatnya. Pada umumnya seluruh mubtada dalam keadaan ma'rifah, sedangkan seluruh khobar predikat itu dalam keadaan nakirah. Nah, coba kita perhatikan kalimat di bawah ini. Ada kalimat al-baitu kabirun. Nah, al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Nah, al-baitu di situ menjadi mubtada'nya. Sedangkan kabirun di situ menjadi khobarnya. Baik. Kalau yang tadi ya, ini jumlah ismiyah yang ini atau khobar mubtada khobar ini, andaikan dihilangkan di sininya menjadi baitun kabirun, maka kalimat tersebut menjadi sifat mausuf. Akan tetapi ketika jumlah ini diawali oleh al-baitu kabirun, rumah itu besar. Ya, cara menerjemahkannya rumah itu besar, bukan rumah yang besar, tapi rumah itu besar. Kemudian ada kalimat lagi contohnya al-baitu al-kabiru ghalun. Al-baitu al-kabir, rumah yang besar itu. Nah, ini kan tadi jumlah sifat mausuf sebetulnya, sifat mausuf yang kedudukannya menjadi mubtada. Kemudian ghalun di sini adalah khobarnya. Contoh lain di situ ada baitul kabiri jamilun. Baitul kabir di sini menjadi mubtada, sedangkan jamilunnya menjadi khobarnya. Contoh lain, miftahu baitil kabir shaghirun. Nah, kalimat miftahu baitil kabir ya, di situ menjadi mubtada, shaghirunnya menjadi khobarnya. Nah, miftahu baitil kabir di sini kedudukannya tadi sebagai mubtada. Nah, dari contoh kalimat di atas diperoleh kesimpulan ya. Diperoleh kesimpulan bahwa apa yang membedakan antara sifat mausuf, mudhof ilaih dan mubtada khobar. Pertama, catatan di sini saya catat, baik mubtada maupun khobar bisa terdiri dari satu kata ataupun lebih. Di mubtada dan khobar itu tidak hanya misalkan baitul kabir, tidak hanya begitu. Tidak hanya ya al baitu kabirun, tidak hanya begitu, tapi susunan-susunan kalimat seperti miftahu baitil kabir shaghirun itu juga mubtada khobar. Yang kedua catatannya adalah mubtada pada umumnya selalu dalam keadaan ma'rifah. Ya, selalu dalam keadaan. Khobar pada umumnya selalu dalam keadaan nakirah, kebalikannya khobar itu. Kemudian mubtada yang terdiri dari beberapa kata bisa merupakan sifat mausuf. Ya, seperti yang tadi, al-baitu al-kabiru ghalun. Nah, mubtada di sini adalah berupa sifat mausuf. Ya, rumah yang besar. Tadi ya, cara menerjemahkan sifat mausuf, rumah yang besar. Maupun mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih contohnya tadi, baitul kabir jamilun. Rumah besar itu indah. Nah, ini adalah mudhof ilaih. Kalau yang tadi al-baitul kabir adalah sifat mausuf. Jadi mubtada itu tidak hanya terdiri dari satu kata saja, kan, tapi bisa berupa susunan kata, baik itu sifat mausuf atau mudhof ilaih. Nah, kemudian sebagai penutup untuk mengingat keberadaan sifat mausuf, mudhof ilaih dan mubtada khobar, coba kita perhatikan perbedaan bentuk dan makna masing-masing pola daripada sifat mausuf, mudhof ilaih dan mubtada khobar. Di situ ada kalimat sengaja dibuat, kalimatnya adalah kata baitun dan kata jadidun. Nah, bentuk sifat mausufnya di situ adalah baitun jadidun. Kemudian mudhof ilaihnya baitul jadidi. Kemudian untuk mubtada khobarnya al baitu jadidun. Nah, dari ketiga contoh tersebut kita bisa ambil kesimpulan. Misalkan di situ sifat mausuf baitun jadidun, maka di situ adalah kedua-duanya ketika gampang ini, ketika ditanwin maka keduanya ditanwin, baitun jadidun. Baitun jadidun. Yang kedua, mudhof ilaih baitul jadidi. Kalimat pertama baitu itu tidak menggunakan al.
Kalimat yang kedua al-jadid menggunakan al. Gitu. Contoh ketiga mubtada khobar al-baitu jadidun. Ini kebalikan daripada mudhof ilaih. Kalau al-baitunya sebagai khobar sebagai mubtadanya itu pakai al. Ketika khobarnya jadidun tidak memakai al. Kalau sifat mausuf tun, dun semua tanwin. Kemudian untuk mudhof ilaih pertama di doma, kedua menggunakan a dan akhirnya di kasroh baitul jadidi. Yang ketiga, yang pertama menjadi mubtada menggunakan al, kedua sebagai khobarnya ditanwin al baitu jadidun. Baik, contoh berikutnya. Di situ ada sifat mausuf al baitu al kabiru. Nah, ketika kalimat mausuf atau yang disifatinya itu dipakai al, maka di situ sifatnya pun dipakai al baitu al kabiru. Kemudian mudhof ilaihnya dari kalimat tersebut adalah baitul kabiri. Ya, baitul kabiri. Kalimat yang pertama tidak boleh ditanwin. Meskipun di situ tidak ada al, tapi tidak boleh tanwin karena mudhof ilaih. Tuh. Yang kedua, al kabirinya di kasroh. Itu dalam kaidahnya seperti itu. Nah, kenapa kalau sifat mausuf di sini baitun nggak pakai al itu ditanwin, sedangkan mudhof ilaih itu tidak ditanwin? Karena di sini baitun kesananya pun mausuf sifatnya pun jadi dunya harus ditanwin. Gitu. Kalau misalkan al baitu, maka kesananya adalah al kabiru. Begitu. Yang selanjutnya mubtada khobar di situ al baitu kabirun, rumah itu besar. Gitu. Jadi cara menerjemahkannya jangan lupa yang pertama sifat mausuf di situ harus menggunakan kalimat yang, baitun jadidun, rumah yang baru, al baitu al kabiru, rumah yang besar. Kemudian mudhof ilaih, cara menerjemahkannya baitul jadid, rumah baru, baitul kabir, rumah besar. Kemudian mubtada khobar, cara menerjemahkannya al baitu jadidun, rumah itu baru, al baitu kabirun, rumah itu besar. Nah, itu dia 3 materi kita untuk pertemuan kali ini. Yang pertama adalah susunan kalimat berupa sifat mausuf, kedua adalah mudhof ilaih, dan ketiga adalah mubtada khobar. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan sifat mausuf, mudhof ilaih, dan juga mubtada khobar. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Nanti silakan kalian isi absennya di-share di grup masing-masing. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.